Perekonomian China runtuh dengan kecepatan yang tak terbayangkan. PKC menargetkan tabungan masyarakat seiring waktu yang semakin menipis. Menyusul penurunan pasar perumahan, situasi utang China telah meningkat ke titik yang berbahaya. Dalam upaya untuk mengurangi krisis ini, Partai Komunis China telah meluncurkan kebijakan baru. Namun, langkah-langkah ini memiliki risiko yang signifikan. Kemungkinan tabungan perorangan bisa lenyap kapan saja. Ekonom He Yangbing menggaungkan arahan terbaru dari People's Bank of China pada tanggal 4 Maret melalui media sosial, sebuah pemberitahuan mengenai promosi bisnis tandingan di pasar obligasi antar bank. Inisiatif ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan pasar obligasi dengan mendorong bank-bank besar untuk memfasilitasi transaksi obligasi melalui konter, sehingga memudahkan pembelian obligasi secara langsung di konter bank. Bank sentral menggarisbawahi dalam pemberitahuan tersebut bahwa berinvestasi dalam obligasi di konter dapat dengan mudah mengubah tabungan menjadi investasi obligasi, sehingga meningkatkan pendapatan penduduk dari properti. He memperingatkan para deposan di China, dengan menekankan bahwa setelah kriminalisasi utang di Guizhou, Bank sentral sekarang dengan gencar mempromosikan konversi tabungan menjadi utang. Dia memperingatkan para deposan untuk mewaspadai tabungan mereka yang berpotensi berubah menjadi utang pemerintah daerah. Di tengah berita yang menggemparkan ini, media sosial dipenuhi dengan komentar-komentar seperti, Bank sentral sekarang menargetkan para deposan dengan niat yang meragukan, mendesak mereka melalui konter bank untuk menyalurkan tabungan mereka ke dalam obligasi pemerintah. Kota-kota seperti Tianjin, yang dibebani dengan utang sebesar 500%, memiliki risiko tinggi bagi para investor untuk tidak mendapatkan kembali pokok dan bunganya pada saat obligasi jatuh tempo. Deposito bisa saja langsung dikonversi menjadi obligasi pemerintah tanpa sepengetahuan kita di masa depan. Anda pikir menyimpan uang Anda di bank adalah cara yang aman setidaknya untuk perlindungan minimum, bukan? Bank sentral kini bermaksud mengubah tabungan tersebut menjadi investasi obligasi untuk meningkatkan pendapatan properti Anda. Tersentuh, rencana yang digagas lebih dari 1 dekade lalu ini akhirnya membuahkan hasil dengan implementasi yang dimulai pada tanggal 1 Mei tahun ini. Manfaatnya seakan-akan tidak terasa bagi saya, dan yang terasa bagi saya hampir tidak menguntungkan. Dengan tidak adanya prospek di bidang real estate, pasar saham, investasi asing, dan belanja konsumen, semua sumber daya keuangan yang semakin menipis di semua tingkatan berjuang untuk mempertahankan kekuatan PKC. Pandangan PKC kini telah bergeser ke tabungan rakyat. Jika kebijakan ini dijalankan, perlindungan atas simpanan bank rakyat akan lenyap, menunjukkan eksploitasi terang-terangan terhadap rakyat. Hal ini mirip dengan perampokan terbuka, di mana para bandit yang dulunya bersembunyi di pegunungan, sekarang mereka beroperasi dari dalam bank. Selain itu, ada spekulasi bahwa tindakan PKC mungkin akan memicu kebangkitan gerakan Lindungi Jalan secara nasional, yang menandai era baru. Dalam konteks ini, Lindungi Jalan mengacu pada gerakan atau kampanye akar rumput yang bertujuan untuk melindungi kepentingan warga negara ketika mereka diganggu oleh pemerintah. Krisis real estate dan utang tidak hanya menjadi ancaman bagi warga China, namun juga menimbulkan kekhawatiran internasional. Menurut laporan terbaru dari Australian Broadcasting Corporation, ABC, kejatuhan pasar properti China telah meningkatkan utang pemerintah lokal hingga mencapai 13 triliun dolar Amerika Serikat. Pasar saham China telah mencapai level terendah dalam 5 tahun terakhir, dengan adanya penarikan hampir 7 triliun dolar Amerika Serikat dari bursa saham China dan Hong Kong sejak tahun 2021. Ketika investor internasional menarik diri dari China, anjloknya pasar saham merupakan pukulan telak bagi 220 juta pemegang saham di negara tersebut. Situasi ini, diperparah dengan tekanan keuangan akibat jatuhnya harga properti, membuat konsumen China semakin ragu untuk berbelanja, yang menyebabkan surplus tabungan pada Desember tahun 2023. Laporan ABC memperingatkan bahwa waktu semakin menipis karena perekonomian China akan terpuruk lebih cepat dari sebelumnya. Hancurnya sektor real estate China telah menyebabkan keruntuhan yang dahsyat, dan negara ini sekarang menghadapi deflasi, sebuah kekhawatiran yang menjadi ancaman global yang lebih besar daripada konflik militer. Analis Goldman Sachs menarik kesamaan antara kehancuran pasar properti China dan keruntuhan pasar perumahan AS pada tahun 2008, yang memicu krisis keuangan di seluruh dunia. Meskipun sistem perbankan China kurang terintegrasi dengan ekonomi global, manuver politik Xi Jinping, pemimpin Partai Komunis China, yang tidak dapat diprediksi, tetap menjadi ancaman. Sejarah telah menunjukkan bahwa para pemimpin militeristik yang ingin mengalihkan perhatian dari masalah dalam negeri sering terlibat dalam tindakan agresif di luar negeri.